Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya oke ya? Insya Allah Oke, ya. kalau aku Suaranya. sendiri gimana? Oke. Iya, oke. Ini harus ditemukan nih jarak yang tepat. Oke, Oke. cek. Ya, jadi alhamdulillah ya, selamat malam semuanya. Kita kembali lagi ke live self inquiry and philosophy. Dan alhamdulillah sudah rutin setiap Kamis malam jam 8. Dan yang kita bahas topiknya beragam, dari apa saja, terus idenya bisa datang kapan saja, dari mana saja gitu. Dan kita mau bahas dari pendekatan apapun gitu. Jadi ya kita berjalan aja lah, kayak awalnya ngalor ngidul pastinya, tapi akan mendapatkan sesuatu. Oke, jadi topik kali ini adalah kita mau bahas, ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang ajaran yang udah sering juga Bang Dame paparkan gitu di setiap ceramah gitu. Aku juga pas masih kecil ngikut gitu ya. Sebelum pandemi kemana-mana kalau ceramah aku dibawa dan mendengarkan tema besar gagasan ini. Jadi bahwa sebenarnya di dalam apa yang kita sebut kehidupan ini secara utuh terjadi 3 parallel life. Jadi terjadi berjalan bersamaan sebuah 3 dimensi kehidupan. Nah, oke. Kalau misalnya kita bertanya apa itu kehidupan, kan memang sudah menjadi prosedur paling dasar dari filsafat atau berfilosofi secara umum, bertanya what is, ya kan? Apa itu kehidupan? Nah, tapi yang terkait dengan kehidupan adalah konsep kelahiran gitu. Nah, yang sering Bang Dame jelaskan bahwa ya sebenarnya sudah dikemukakan oleh para orang bijak terlebih dulu ya, kayak pemikir ya filsuf Islam gitu, terus sampai taraf tertentu juga filsuf Barat, tentang bahwa kita pasti lahir itu fisik dulu gitu, kelahiran fisik. Terus dari situ, dari kelahiran fisik kita berinteraksi di dunia ini, terutama kepada orang tua kita, bersama orang tua kita menerapkan kepada kita identitas. Identitas inilah nama gitu ya, nama kita, aku Arif, terus ada yang namanya Andi Budi, sebuah kelahiran yang bisa kita sebut psikologi gitu, kelahiran psikologi. Ya, yang dari kelahiran psikologi ini mulailah merambat sebuah, akhirnya kalau dia tersusun menjadi jejaring kompleks makna-makna gitu ya. Jadi sebuah identitas, sebuah personality gitu, sebuah karakter, sebuah topeng jadinya. Yang menggunakan, kalau kita menggunakannya, topeng ini, ya kita berinteraksi di dunia sosial menggunakan topeng ini gitu. Ya kan? Topeng psikologi kita, personalitas kita. Nah, ya tentu saja inilah dunia di mana kita mengalami banyak hal gitu, mengalami rasa sedih, rasa ingin tahu dan sebagainya. Pokoknya yang ranah psikologi, ranah pemikiran benak kita lah gitu kan. Kan kalau kehidupan material gini, bagaimana kita melestarikan kehidupan material? Ya dengan apa sih kita menyehatkan tubuh? Makan ya kan, terus minum, terus apalagi, pokoknya yang menambahkan nutrisi gizi, olahraga gitu kan. Itu kan preserving kehidupan material. Ketahuan jarang olahraga tuh jadi lupa olahraga. Push up aku setiap selesai sholat. Oke, itu kehidupan material. Tapi bagaimana kehidupan psikologi yang berawal dari, sebenarnya tepat sekali ketika kita lahir itu kehidupan material dan kehidupan psikologinya jalan gitu loh. Udah 2 kehidupan sekaligus sebenarnya. Meskipun bayi belum benar-benar aktif di kehidupan psikologinya. Nah yang gaut lagi kalau ada kan jokes gitu ya. Kalau sepasang orang tua gitu baru lahir bayi, terus ditanya dokternya, "Wah, ini siapa nih?" "Oh, itu dokter." "Oh, itu insinyur." Udah dikasih gitu loh cita-citanya. "Oh, itu astronot tuh," gitu. Ditanya dokternya gitu kan. "Ini yang cewek apa nih?" "Oh, itu model." Jadi itu lebih gaut lagi kalau ada orang tua kayak begitu. Nah, itu yang dimaksud kelahiran psikologi. Nah, tetapi
yang kerap kali luput dari kita adalah kelahiran ketiga atau kehidupan ketiga ini, yaitu bisalah secara sederhana kita sebut kehidupan spiritual gitu. Nah, untuk anak-anak yang seumuranku ya, mungkin encounter atau interaksi pertama dengan kehidupan spiritual ini, atau setidaknya potensi untuk membuka gerbang kehidupan spiritual ini adalah apa yang sekarang marak digunakan istilahnya existential crisis. Itu Krisis identitas ya. Iya, krisis identitas. Karena bagiku ya, karena pengalaman juga dan syukur aku juga ya banyak dari apa yang aku pelajari bisa disintesiskan gitu. Krisis identitas itu terjadi ketika kita melihat identitas ternyata bukan diriku, maksudnya cuman objek pikiran gitu, yang ditempelin dari masyarakat kepada kita gitu. Nah, sebenarnya dari situ krisis itu terbuka potensi untuk masuk ke dalam gerbang kehidupan spiritual itu. Ya tergantung orangnya mau apa, dia punya aspirasi atau tidak gitu, atau mungkin masih terus melanjutkan kehidupan psikologinya. Ini sebenarnya berhubungan ya dengan tema kita yang sebelumnya. Konklusinya yang paling krusial kalau bisa aku dapat dari tema sebelumnya yang kita bahas adalah tentang ini, we actually live in imagination. Nah, bukankah ini yang dimaksud kehidupan psikologi gitu? Kehidupan material itu cuman sekarang pandemik ini udah berkurang kok, kita kehidupan material, maksudnya jalan keluar gitu nggak lagi. Jalan keluar, jabat tangan, apalagi ya pokoknya bersentuhan gitu. Nongkrong, itu kan kehidupan material, kehidupan fisik. Sekarang kita benar-benar kayak dipaksa direduksi, ngambil ekstraknya gitu, ekstrak kehidupan psikologi itu. Nah, itulah yang didapat dari live IG sebelumnya, bahwa sebenarnya kita lebih banyak kok, bahkan lebih utama dan lebih lebih utama kita hidup di dunia imajinasi, dunia psikologi, kehidupan psikologi itu. Tapi kita apa ya? Ada lagi yang lebih dari itu. Itulah kehidupan spiritual. Nah, ini terjadi saat apa ya? Saat Krisis tadi makna. krisis makna, terus pencarian jati bisa juga diri. kebahagiaan yang luar biasa juga bisa gitu loh. Cinta misalnya kan, atau apalagi ya? Tragedi hidup yang parah tiba-tiba dia transenden ya. Iya itu. Jadi itu mungkin transenden. Nah boleh nih mulai dari. Jadi kehidupan spiritual itu ada sebagian perenung itu menyebut itu kehidupan transenden, Bang Arif, teman-teman sekalian. Jadi dia mulai menemukan transcendent personality menurut dia, masih istilah itu. Jadi bahkan Beatles ketika ke India, Beatles itu ketika ke India itu mereka kan belajar transcendental meditation. Jadi transcendental meditation itu Josh Harrison, Paul, kemudian John Lennon gitu kan. Karena mereka mulai kelelahan dengan kehidupan psikologi gitu kan. Kehidupan psikologi itu kan banyak. Satu, kehidupan psikologi itu tuntutan sosial, teman-teman. Jadi sahabat-sahabat sekalian. Betul. Jadi tuntutan sosial, kalau kemarin diskusi saya sama Mas Himawan itu menjadi orang baik menurut persepsi sosial itu kita tersandera gitu. Itu menarik tuh Bang Arif. Jadi istilah yang jadi saya mesti begini di orang ini, saya harus punya ini, harus bersikap seperti ini. Itu kan itu dunia psikologi. Tersandera gitu kan. Nah, jadi Beatles juga waktu itu anggotanya itu mulai menyadari ketika dia terkenal populer, saat dia di panggung itu bukan diriku yang asli kok gitu. Itu diriku yang dibentuk oleh tuntutan ini, manajemen gitu loh. Mereka nyebut profesional gitu kan. Sekarang kan ada istilah profesional. Kita harus ya misalnya kalau misalnya pelawak misalnya kan, saya di situ ya masih lucu gitu, meskipun dia sebelumnya psikologi dia lagi
gelisah, galau segala macam. Tapi begitu ada bayaran jadi itu kan suka guyonan para komiko tuh apa? Komika, ya. Orang-orang komika stand up Ya, gitu. stand up comedian. Ya gua kalau dibayar ya gua melakukan citra itu gitu. Tapi begitu dia sendirian misalnya kan, wah dia mulai mencari gitu, menemukan diri aku yang asli yang mana gitu ya. Apalagi sejak pandemik ini sahabat-sahabat sekalian, nggak bisa enggak, apalagi kita misalnya di karantina 14 hari, ada yang 20 hari di kamar, terus ya mereka mungkin ada yang masih bersosmed ria, Bang Arif. Tapi sebetulnya kalau mau dapat sesuatu, sebetulnya stop semua itu, ya sehari 2 hari coba dirasain sendirian itu seperti apa sih gitu ya. Gitu. Sendirian itu. Ya silakan Bang. Iya. Ya, lanjut sebentar ya. Iya. Jadi terusin. Intinya 3 tadi itu, bahwa ada kehidupan material, psikologis, dan spiritual. Nah, tesisku adalah bagaimana kalau pandangan ini diberikan sejak maksudnya sejak sedini mungkin lah gitu. Iya. Jadi dikenalkan. Iya. Itu pengandaian liar, nggak tahu lah liar atau yang utopian gitu ya. Pengandaianku gitu. Gimana kalau ini dikenalkan sejak kecil? Maksudnya ya udah, kamu dibanting sana sini kayak terpontang-panting, tapi sebenarnya kamu sadar, kamu tahu, paham betul bahwa ini bisa menjadi saranaku untuk menjalankan kehidupan spiritualku gitu, atau psikologi gitu. Soalnya ada misalnya beberapa sahabat ya, yang curhat ke aku, kalau gue lagi dominan bukan material, kalau material mah pasti ya, lagi psikologinya nih, spiritualnya lagi mampet gitu. Nah ada yang begitu, tapi setidaknya dia sadar harus jalan nih gitu kan, harus beriringan gitu loh. Atau setidaknya ya kalaupun psikologinya udah duluan ke depan, ini gimana yang spiritual nih, harus kita dorong juga nanti, kapan tahu gitu kan, harus berjalan juga. Gitu. Selama ini kan Bang Arif kebanyakan collective consciousness ya, kebanyakan orang umum itu memaknai spiritualitas itu lebih kepada religius perspektif. Oke. Jadi sebagian orang, teman-teman ya ini bismillahirrahmanirrahim ya, sahabat-sahabat sekalian, disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti ngomong-ngomong di kafe nih sahabat-sahabat sekalian, tapi kita ada isinya lah insya Allah. Jadi ada sesuatu yang insya Allah akan didapatkan teman-teman. Jadi sebagian orang itu, teman-teman, memaknai kehidupan spiritual itu lebih kepada pengalaman atau aktivitas religion gitu. Memang itu salah satu toolsnya Bang. Menarik nih. Iya, tapi kalau perspektif ataupun laku ritual religion itu tidak dikenalkan esensinya, dia terjebak pada gua merasa paling benar, gua merasa yang itu form salah, ya form. Ya contohnya kan yang teman-teman sekalian yang suka aku tanya sama anak muda Bang Arif, kamu kalau mau tenang gimana caranya? Itu nunggu jawaban tuh. Oh saya kalau mau tenang Pak, itu saya sholat 5 waktu gitu. Nggak ada tuh jawab begitu gitu. Paling banyak dengerin musik, kemudian saya duduk gitu. Nah, jadi ini memang tesis Arif tadi, kenapa nggak dari kecil dikenalkan gitu? Ya, ini sadar aja. Sebenarnya kalau misalnya yang kita dengar sejarahnya Imam Ali dari kecil udah dikenalkan Bang Arif. Adi Sangkara gitu kan. Wah, iya enggak? Terus Profesor Saitusen Nasr gitu, soalnya bapaknya Sufi soalnya kan gitu. Ya, jadi kalau orang tuanya itu memang Sufi, ya dari awal itu sudah mulai dikenalkan esensi itu. Kalaupun misalnya diterangkan ritual, dicontohkan, itu dikasih tahu gitu, sehingga anak itu sudah mulai terbiasa mengenai kesadaran terhadap kehadiran spiritualitas. Misalnya teman-teman yang paling gampang kehidupan spiritual itu kan sebetulnya kan
kesadaran spiritual itu kita sebut terhubung dengan Tuhan. Ini boleh dicatat nih teman-teman. Ya, ada 3 ciri seseorang itu bertemu Tuhan atau mengalami spiritual realization. Ini kehidupan spiritual nih Bang Arif, bukan psikologi. Oke. Oke ya. 3 nih. 3 ciri ini itu sepertinya di setiap agama nampak gitu. Yang pertama, nih boleh nih teman. Di buku Iqra ada nih. Kapan kita mengalami pengalaman ketuhanan atau spiritual? Ya, jangan menganggap harus ke Gunung Lawu, enggak. Ketika kita mengalami pengalaman ketakjuban. Takjub. Skenarionya bisa apapun. Misalnya sakit, sakit kanker, berobat kemana-mana, bla bla bla, hampir putus asa, tiba-tiba dia pasrah, sembuh gitu. Kira-kira yang dirasakan apa Bang Arif? Bersyukur lah. Takjub. Dan takjub juga. Ya. Bahasa Inggrisnya itu bewilderment. Bahasa Arabnya itu tahayyuro. Oke. Apa ekspresi yang pas untuk itu? Wow, gitu kan. Oke ya? Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau mau mengenali, kan tadi kan Bang Arif bilang gimana caranya kita mengenalkan spiritualitas kepada anak-anak sejak dini. Ya. Jadi di mana ada pengalaman ketakjuban, di sana tuh ada kesaksian kehidupan spiritual itu. Misalnya nih, ada orang misalnya, ya orang jauh-jauh ke Mount Everest itu, mendaki gunung, setelah di atas, mau ngapain? Hanya untuk mengalami satu pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wow gitu, amazing. Nah, bahasa Arab ataupun ekspresi yang dikenalkan oleh para guru itu Allahu Akbar gitu. Masya Allah gitu. Terus Subhanallah, Alhamdulillah. Nah, pengalaman itu kalau orang tuanya atau seseorang yang saat itu berilmu mengatakan, nah ini namanya pengalaman Alhamdulillah. Ingat ya. Ingat ya. Oke. Jadi begitu dia habis sholat, dia mengulang lagi kalimat itu Bang Arif. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, saat when you say Alhamdulillah, imajinasinya, memori itu hadir lagi. Makanya begitu dia menyebut Subhanallah itu jadi zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikrullah hati tentram. Anchornya mantra atau wirid. Jadi selama ini orang menyebut itu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah. Itu kehidupan spiritual. Nah, kalau dia intens berada, kalau kita gunakan kata frekuensi atau state of awareness di situ Bang Arif. Bukankah setiap hari kita menyaksikan keajaiban, ketakjub? Kita misalnya sesak napas Bang Arif, apalagi zaman Covid sekarang itu kan napas diserang. Napas diserang, kemudian serangan jantung. Ya, saya teman-teman beberapa kali mengalami itu. Waduh. Makanya saya bilang kalau mau ketemu Tuhan, for me itu gampang. Apa istilahnya? Ya bernapas dengan sadar. Karena pernah mengalami satu situasi napas itu susah gitu. Begitu dapat kembali napas itu. Oh, I'm still alive gitu. Aku masih hidup gitu. Aku masih hidup. Dan ini teman-teman sekalian itu ketakjuban, bener loh. Ini pengalaman amazing. Gak usah nyari-nyari jauh-jauh, ya boleh juga sih kalau mau eksplorasi jenis-jenis Allahu Akbar gitu. Manifestasi Allahu Akbar, manifestasi Alhamdulillah, silakan.
tapi dapatin dulu hakikatnya, esensinya. Iya. Nah, pas banget tuh Bang Dame, Masya Allah, mau mikiki. Yes, misalnya seorang suami istri, anak pertama, tiba-tiba lahir, amazing. Itu kan, apalagi proses keluarnya itu susah gitu. Itu kan terkenang tuh. Nah, itu diingat tuh di apa ya, kenangan state of soul itu, state of awareness itu betul-betul di hold gitu. Sehingga dia jadi pintu masuk ke spiritualitas gitu, teman-teman. Nah, berarti kan kehidupan spiritual itu berkaitan dengan kesadaran terhadap yang transenden. Kesadaran terhadap metafisik, Bang Arif. Betul. Nah, kalau boleh berbagi ke teman-teman di sini, baru satu kan tadi kan? Pengalaman takjub ya. Ini baru satu nih. Oh ya, tadi ada berapa? 3 ya? 3, satu dulu nih, satu diurai dulu nih. Nah, teman-teman, perhatikan pengalaman takjub dalam hidup kita masing-masing. Saat itu dialami, itu namanya realization, direct path. Saya mengetahuinya berdasarkan kesaksian. Nah itu, sebetulnya kan tidak sulit Bang Arif ya. Kalau dari pengertian ini kan mengenalkan itu. Betul. Sebenarnya kita cukup sering mengalaminya gitu. Cuma tidak ngeh, dan itu tidak dianggap sepele. Iya, nggak dicoba ingat-ingat lagi gitu kan. Jadi nggak lestari. Nggak di hold. Bener sih. Misalnya ibu-ibu yang kemana ke alam yang indah, tiba-tiba ngelihat pemandangan kan takjub kan. Cuman dia cuma sekian detik, sekian menit Bang. Langsung buru-buru ambil HP, foto, update status gitu. Harusnya duduk dulu di situ, feel it gitu. Rasakan, resapi sampai kita mengenal state of awareness itu. Supaya kita bisa memanggil kembali pada saat kita memerlukan. Itu sebabnya kita perlu mantra Bang Arif. Perlu melakukan satu aktivitas recollection, memanggil kembali itu. Jadi kalau misalnya dalam sufi perspektif, kehidupan spiritual berarti intensitas kita sadar terhadap nama-nama Tuhan yang hadir in many situation. Salah satu bentuknya takjub. Takjub. Responnya ya. Ya. Ini beyond logic Bang. Takjub itu kan betul. Gua udah usahakan begini bla bla bla, sudah susah nggak ada jalan keluar, mentok, tiba-tiba aku di situ pasrah, diam, ada jalan keluar. Oh wow, nah itu. Karena logik itu masih dunia psikologi sebenarnya. Psikologi. Masih psikologi, masih kehidupan psychological life experience. Iya. Gitu. Lanjut. Oke. Nah, pengalaman takjub ini, teman-teman, misalnya kalau kita rujuk kepada tradisi Islam, Bang Arif, misalnya kata-kata subhanallah. Subhanallah itu kan lateral meaning maha suci Allah. Maha suci Allah. Sebagian guru mengatakan, Bang, subhanallah itu ekspresi terhadap when you see beauty. Nah, beauty itu kan kayak kita misalnya kamu ke galeri Bang Arif. Perpustakaan yang di dalamnya buku-buku bagus, itu kan bagimu beauty Bang Arif kan? Beauty kamu kan sangat, bentuknya gitu kan? Sangat. Nah, betul. Kamu di perpustakaan itu aja kamu sudah merasakan amazing, takjub gitu. Ya? Iya, nah, pada saat boleh nih kita bahas beauty nanti. Kapan? Ya boleh beauty ya, self inquiry tentang beauty ya, karena beauty itu iya beauty itu kita selidiki apa aja bentuknya gitu. Betul. Dia hadir dalam form apa? Nah, manifestasinya. Dalam tradisi ritual Islam sahabat-sahabat sekalian, kapanpun teman-teman menyebut subhanallah, ingat pengalaman indah yang pernah hadir dalam hidup kita.
Subhanallah, 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 subhanallah. Itu hadir tuh. Asik kata Lia. Jadi subhanallah itu ya siapa? Jadi subhanallahnya itu memang menghadirkan visualisasi keindahan dan feel-nya. Experience tadi. Iya, rasanya. State. Jadi memang mesti mengalami, baru bisa memanggil kembali. Jadi kalau tesis Bang Arif tadi, gimana caranya mengenalkan kehidupan spiritual bagi anak-anak. Jadi kalau udah ke kehidupan spiritual, Bang Arif, kehidupan psikologi jadi nggak menarik, Bang. Itu kehidupan psikologi yang di netizen itu loh. Wah, kenapa sih dia begitu kok sotoy banget sih? Itu kehidupan psikologi gitu. Iya, dan segala fluktuasi dinamikanya lah. Makian, sok tahu, kritis, apa, belagu, itu kan nongol tuh banyak di komen-komen. Iya. Itu betul. Kalau sudah masuk ke pengalaman keindahan, itu nggak menarik, Rit. Hanyut semuanya. Itu jadi apa ya? Kehilangan tenaganya. Itu kira-kira kayak belagu-belagu itu ya, yang sok-sokan itu kan psikologi tuh, marah, kesal, dendam, benci gitu. Itu begitu ngeliat keindahan, Bang Arif, itu semua tunduk. Makanya kata Rumi, ini ada guru saya ya teman-teman, namanya Profesor Mulyadi, dia mimpi, dia membuat cerita, dalam kehidupan Rumi, logika itu jadi menciut gitu. Logika itu nggak punya kekuatan gitu. Jadi logika itu di hadapan para pecinta atau keindahan, itu menciut gitu, ngeper dia gitu. Nggak bisa bunyi. Tapi kalau ahli debat, logika itu raja dia, ahli debat. Bolehlah sekali-sekali dipakai itu. Jadi paham ya Bang Arif ya. Jadi terima kasih Bang Arif mengangkat tema ini, sahabat-sahabat sekalian. Kehidupan material itu orientasi kita memikirkan fisik, kesehatan, kemudian interaksi sosial. Silakan, nggak apa-apa. Tapi saat yang sama kita mulai masuk kepada kehidupan psikologi. Kehidupan psikologi itu dunia imajinasi. Sekarang instrumennya itu adalah digital. Digital itu adalah instrumen dari interaksi psychological person. Apa? Identitas-identitas sosial. Betul. Kalau teman-teman punya WhatsApp group, apalagi zaman pilkada ataupun zaman pilpres, itu kan komentar satu sama yang lain, itu kelihatan tuh psikologi gitu. Tapi kalau kita masuk grup mereka-mereka yang sudah spiritual, itu beda tuh. Malah nggak banyak begitu. Ngirim lagu gitu kan, ngirim puisi gitu-gitu. Kayak grup Soguru ya, grup Soguru. Iya. Ya. Tadi ya, jadi teman-teman sekalian, subhanallah itu apa ya? Mantra kan Harry Potter itu kalau di sekolah magic itu, Rip. Itu kalau seorang murid dapat mantra, itu luar biasa itu. Betul. Nggak langsung jadi sih kalau di abrakadabra, itu nggak langsung jadi. Pronunciation-nya ada harus tepat. Harus tepat, intonasinya, pemaknaannya. Nah, yang lebih dahsyat lagi kesaksiannya. Iya, itu dia. Oke. Ini mau diteruskan nggak nih? Ini belum selesai nih. Oh, teruslah sampai habis dulu. Berarti self inquiry apa nanti itu kita bahas beauty, Bang. Nah, beauty. Oh, oke. The manifestation of beauty in many single moment gitu. Karena beauty itu adalah kehidupan spiritual. Makanya Plato bilang, Plato bilang, teman-teman, beauty is the splendor of truth. Pancaran sang kebenaran. Jadi sebetulnya nggak sulit kan mengenalkan spiritual kan, kehidupan spiritual. Sebenarnya, cuman godaan tarikan psikologi itu jadi kayak kita di sini kehidupan spiritual gitu, kok kalian nggak masuk sih gitu. Memang kalau masuk ke kehidupan spiritual, Bang Arif, itu jujur, humility, itu modal-modalnya tuh. Kalau songong nggak masuk.
nggak dapat tiket. Iya. Bolehlah kita pakai istilah tiket gitu. Oke, lanjut ya. Pengalaman pertama kehidupan spiritual itu kita nggak bisa membantah siapapun, apapun, termasuk ateis loh Bang Arif. Iya. Misalnya betul. Dia naik pesawat 100 orang ke Bali, tiba-tiba pesawatnya turbulen jatuh, 99 meninggal, dia sendirian hidup. Itu takjub itu. Si ateis ini pasti bilang, oh my God, pasti dia ngomong gitu. Sampai dia akan mengatakan, wah ini kayak keajaiban ya. Keajaiban. Yes. Ajaib. Gitu. The presence of amazing, the presence of miracle itu kehidupan spiritual. Jadi sekarang kita tahu kehidupan spiritual itu semakin intensnya kita menyaksikan keajaiban-keajaiban. Para nabi disebut itu mukjizat. Kalau seorang wali namanya karomah. Oke. Tapi ada yang melenceng nih Bang Arif. Orang mengidentikan spiritual dengan kesaktian. Nah, itu istidrat namanya, istidrat. Bukan itu spiritual yang kita maksud di sini ya. Bukan jadi perdukunan, jampi-jampi, bukan yang begitu loh ya. Ini juga dengan metafisika. Itu psikologi lagi. Iya. Turun level lagi. Itu ada, tapi bukan itu kehidupan spiritual yang dimaksud. Lanjut ya, teman-teman. Nggak terasa udah mau 1 jam nih, Bang. Nggak apa-apa, lanjut. Ya, yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, pengalaman kita bertemu Tuhan atau kesaksian spiritual adalah pengalaman cinta, Bang Arif. Kalau takjub tadi itu berkaitan dengan majesty of God. Keagungannya, Bang. Nah, kalau cinta itu, ini berkaitan dengan terharu, terus excitement gitu loh. Rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan gitu. Antusias. Iya, antusiasme, dan ini kadang-kadang itu meneteskan air mata. Oke. Jadi bukan hanya cinta yang menampil dalam bentuk kegairahan, kebahagiaan, tapi juga yang menghadirkan rasa terharu. Rasa haru. Rasa haru yang bersyukur. Tahu nggak kalimatnya apa, Bang? Tuhan itu kok sayang banget sih sama aku, gitu loh. Oke. Ini lebih lembut, Bang Arif. Kalau yang tadi itu kayak Tuhan itu gagah datang gitu. Apa lo gitu. Ini kaitannya sama The Way of Fear, Bang. The Way of Fear. Takjuban tadi ya. Iya. Ada hubungannya juga jangan-jangan dengan Iya dong. Memang itu kan hukum alam. Itu nature gitu, hakikat. Nah, kalau ini The Way of Love, ini kayak apa ya? Kadang-kadang kalau orang main musik, Bang Arif, dia memainkannya dari cinta, Bang. Itu bikin kita merinding loh. Iya. Jadi kalau yang pertama tadi kehadiran di the majesty of God, kalau yang ini the mercy of God. Nah, pada waktu kita tiba-tiba membantu orang tanpa pamrih dan kita melakukannya itu full energi gitu, itu kehadiran, itu pengalaman spiritual. Makanya beberapa orang tua itu kadang ketika mereka menolong orang, itu anaknya melihat, anaknya merasakan, dan itu terkenang, Bang Arif. Orang tuanya itu sulit, tetapi masih bisa nolong dia orang lain. Iya.
Ya. Ini juga beyond logic ini. Beyond logic ini. Oke. Jadi misalnya kita lagi denger lagu gitu yang apa ya? Orang yang Apa main ya itu istilahnya? dari hati, dari hati. Iya, kalaupun nggak ada yang main gitu. Misalnya kayak musik Kenapa? aja gitu, musik aja. Tapi kita kerasa kita jadi wah, pingin nangis aja gitu. Nggak harus live kan? Maksudnya nggak harus ada orang yang main gitu. Ya denger aja lagu yang disetel gitu. Tapi kita meneteskan air mata. Itu juga sebuah experience ya. Iya, dan itu Bang Arif, kalau lagi masuk di frekuensi itu klipnya ada in your imagination. Iya. Nggak susah untuk, aduh gua mau bayangin makanya kan beberapa penyanyi yang bagus itu lagu ini mesti klipnya begini katanya. Video klipnya gitu. Iya. Nah, itu bukan karena dia jago apa, itu memang hadir aja. Bener. Iya. Hadir gitu. Apa itu yang hadir? Love of God. Nggak banyak berupaya. Pokoknya hadir aja ya. Hadir. Bukan karena apa-apa gitu. Bukan karena ini atau itu. Bukan, hadir. Jadi, oke, Mas Agam. Kenapa tuh? Nah, pamit dulu. Nah, yang pertama pengalaman takjub, yang kedua pengalaman cinta dalam berbagai bentuk. Nah, yang ketiga Bang Arif, pengalaman terinspirasi. Nah, Einstein kayak dapat IMC kuadrat itu sebenarnya spiritual realization. Archimedes ketika berteriak Eureka gitu. Jadi ini orientasinya knowledge ya, pengetahuan. Iya, knowledge, iya, the way of knowledge. Itu ini loh, itu spiritual, kehidupan spirit. Kenapa? Karena dia iluminasi kan. Betul. Pancaran cahaya gitu. Menyinari. Iya. Itu life changing event itu kalau benar-benar iya bergeser gitu paradigmanya atau pandangan kita tiba-tiba wah tercerahkan, itu benar-benar luar biasa. Nah, kamu lihat nggak Bang Arif? 3 ini, pengalaman ini, itu semua ego nggak ada. Ego psikologi nggak masuk. That's why ini disebut pengalaman spiritual, kehidupan spiritual. Nah, ketika kehidupan spiritual ini, state of awareness ini turun dalam bentuk psikologi, dia menjadi humanis gitu loh. Apa? Sorry. Ketika kehidupan spiritual yang dialami itu diformulasikan dalam bentuk bungkusan psikologi, itu psikologi yang hidup jadinya. Dan akhirnya menampil dalam bentuk kehidupan material. Iya. Kan sebenarnya kan ini konkret life kan, bukan paralel life ya, konkret. Bersamaan. Kehidupan spiritual, psikologi, fisik itu sebetulnya bersamaan. Oke. Iya. Nah, tapi sebetulnya ketika malam ini ya teman-teman dapat mencerna, insya Allah mencerna ini dan merefer pada pengalaman masing-masing, ini luar biasa loh. Benar. Jadi self inquiry ini kayak filosofi ini membawa kita kepada pengalaman ketiga kan Bang? Iya. Jadi teman-teman yang belajar sungguh-sungguh dengan niat baik, jangan takut. Total gitu, tapi jangan pingin dianggap gitu loh. Biar gua keren, nggak usah gitu. Enggak, itu justru ada, ya itu masih kehidupan psikologi namanya. Iya. Masih ada egonya, masih ada personalitas. Kalau kehidupan spiritual, simply niscaya aja sih sebagai subjek, itu pasti nggak bisa enggak gitu. Niscaya. At some point kita mungkin nggak sadar, tapi sebenarnya tadi berjalannya itu kita nggak sadar. Baru kita menyadari, oh emang dari dulu kita udah berjalan kok. Ketika kita sadar. Iya. Iya, itu yang kita dapat dari pembahasan the self ya kemarin. Iya, tadi malam. Iya, betul. Iya. Nah, kembali lagi Bang Arif,
ketika sudah dapat tadi kehidupan spiritual itu, ya kalau bahasa sufinya itu kehadiran nama-nama Tuhan dalam pengalaman hidup. Maka kesadaran itu, state itu masuk dalam ekspresi kemasan digital. Nah, nggak apa-apa kita berkomunikasi dengan orang pakai personality, nggak apa-apa. Karena memang dunia ini itu identitas yang mereka akrab adalah yang tampak. Kalau hitam misalnya orang negro, kalau sipit Chinese atau Jepang gitu ya. Bukan berarti itu tidak bagus gitu. Kalau ngomongnya kasar ya Batak, misalnya Surabaya gitu kan. Kalau untuk budaya Indonesia. Tapi kalau di situ sudah ada kehidupan spiritual yang dialami, diformulasikan dalam aktivitas hidupnya, wah itu jadi utuh tuh hidup. Jadi bagus nih teman-teman sekalian, tadi Bang Arif memberikan satu tesis setelah diuraikan ada kehidupan material, kehidupan psikologi dengan segala warna-warninya, kemasannya, terus mulai kita masuk ke kehidupan spiritual, tadi sudah mulai dibuka sedikit anchor-nya, pintu masuknya. Nah sekarang baru kita lihat itu satu kesatuan. Jadi kita nggak bisa menolak kehidupan psikologi, tapi jangan lagi itu jadi pegangan utama. Berarti setiap hari kita bisa akses nggak kehidupan spiritual? Bisa lah. Bisa, dan secara sudah ribuan tahun pintu masuk ke sana sebenarnya kelihatan ritual kan? Sebenarnya. Iya. Halo Om Sabihis, apa kabar? Om Sabihis. Wah, ada Mas Abi nih. Iya Mas Abi. Mas Abi lagi masuk gua nih Bang Arif. Wah, berarti lagi menjalani kehidupan spiritual ya? Iya. Psikologi juga ada di situ. Oh, psikologi juga ada. Semoga sehat-sehat ya Bang Abi, Kak Abi. Amin, amin. Oke. Oke, udah Iya, cukup Bang apa Arif? ya? Mau ada lagi? Ada lagi? Sebenarnya udah dapat sih, udah dapat gitu. Karena akhirnya ya intinya udah dapat bahwa sebenarnya kehidupan, ya sebenarnya yang kita maksud kehidupan secara utuh itu ada tiga gitu, tiga dimensi yang mereka berjalan bersamaan seharusnya. Dan sebenarnya, tapi kita aja yang nggak sadar gitu. Mana lebih Pandangan primer Bang? ini Lebih primer. yang lebih primer adalah apa yang pada akhirnya kita sadari niscaya dia gitu loh. Yang Kan, tidak berubah. yaitu Tidak berubah, yang tetap. apa kehidupan spiritual gitu kan. Kan juga apa biasanya kan kalau Bang Dame ceramah tentang, nggak tahu, biasanya temanya tentang apa makna kehidupan, makna apa manusia di kehidupan ini, itu pasti berawal dari situ tuh. Iya. Mengurai kelahiran fisik, kelahiran psikologi, yang terakhir selalu kelahiran spiritual. Tapi ini nggak bisa enggak gitu loh. Makanya tadi niscaya itu. Nah, apa yang niscaya adalah yang primer. Ya, itu aja prinsipnya. Yang paling substansial gitu. Nah, pandangan ini bagiku sangat menyelamatkan sih. Karena setersesat-tersesatnya kita di dunia psikologi, kehidupan psikologi. Kalau tadi kan Bang Dame menyebutkan kehidupan psikologi yang bisa kita bilang negatif-negatifnya aja lah, yang debat sini, ego apa, terus nyerang, atau nyerangnya bukan luar saja tapi yang di dalam. Kalau menurutku juga bahkan kita berlogika secara akal sehat saja itu masih dunia psikologi sih menurutku. Ya, psikologi yang lebih matang. Psikologi yang lebih matang. Iya, misalnya gini, ketika kita bilang, ketika kita berinteraksi itu kehidupan material, sebenarnya enggak juga sih. Misalnya kita berinteraksi dengan seorang pembicara deh, narasumber, kan dia datang ke suatu acara itu sebagai narasumber. Karena dia narasumber, kita memperlakukannya sebagai narasumber. Dari mana dia narasumber? Ya, untuk bagi orang-orang yang mengikuti acara itu kan. Tapi kalau satpam yang datang nggak menganggap dia sebagai narasumber. Jadi narasumber ada di mana? Di pikiran, di imajinasi gitu loh. Dia sebagai narasumber, karakternya ada di kita, di pikiran kita. Kita berinteraksi dengan dia sebagai apa narasumbernya?
ya udah berarti itu kan bukan dia sebagai tubuh, sebagai sesuatu makna yang ada di pikiran kita gitu kan. Lagi-lagi membuktikan secara apa ya, secara tegas bahwa sebenarnya kita hidup di dunia imajinasi. Maksudnya itu pun kehidupan psikologi gitu loh. Iya. Itu yang Nah, aku betul. dapatkan. Jadi Bahkan betul kita Bang Arif. berinteraksi biasa aja gitu dengan teman, gak harus nyerang teman, gak harus gitu. Kita berinteraksi, kita kenal dia namanya Alif, itu aja kehidupan psikologi gitu. Iya, iya. Kita berkomunikasi dengan dia berdasarkan rekaman pengalaman kita bersama dia. Iya. Misalnya betul. Bang Arif punya teman SMA, ya. Misalnya ada 3 orang, si A, si B, si C. Mereka itu punya karakter khas yang dialami Bang Arif. Nah, pada waktu Bang Arif sekarang ketemu mereka lagi, misalnya janjian setelah berlangsung 3 tahun, maka kita Arif ketemu dia itu ya ketemu psikologi yang terbentuk di sini kan. Nah, tetapi hubungan kita itu makin naik ketika kita mulai diskusi itu tidak lagi didominasi psychological approach gitu. Sudah mulai lebih intelektual gitu. Ya. Seorang anak sama bapaknya itu bisa hubungan DNA, biologi. Bisa hubungan psikologi, identitas karena dia ayah. Bisa juga hubungan psikologi berdasarkan rekaman pengalaman hidup. Tapi bisa juga hubungannya guru murid, itu intelektual. Ya. Oke, intelektual. Tapi bisa juga orang tuanya itu jadi messenger of God untuk anak itu spiritual. Jadi dalam relationship itu bisa ada hubungannya physically, DNA, bisa hubungannya psikologi berdasarkan pengalaman background masa lalu, bisa juga intellectuality, bisa juga secara sosial. Mereka ayah dan anak, mereka suami istri, mereka kakak adik. Nah, bisa misalnya nih, kita berkomunikasi sama presiden loh, itu identitas loh, bukan sebagai person. Ada materinya gak sih gitu loh? Nah, coba tanya-tanya ke orang-orang banyak gitu. Presiden itu ada materinya gak sih? Bukan materinya itu yang presiden kan? Presidennya materinya mah tubuh, bukan Joko Widodo juga gitu. Iya. Nah, jadi kita bertemu. Nah, itu yang kadang-kadang banyak orang nggak bisa bedain. Saya mengkritik presiden, saya mengkritik pejabat, itu saya mengkritik identitas sosialnya, karena identitas sosial itu berkaitan dengan kebijakan. Tetapi kan identitas sosial itu, jabatan itu, di situ ada person, Bang Arif. Iya. Nah, kalau dulu Bang Arif, raja itu titisan Tuhan. Nah, itu sudah lama kita nggak. Raja itu sebenarnya kehidupan spiritual. Ya, harus itu. Sebuah guru sebetulnya mau mengenalkan, guru itu bisa jadi kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena dia menjadi messenger untuk apa? Membuat kita kenal Tuhan. Siapapun orang, Bang Arif dan teman-teman, yang membuat kita sadar pada Tuhan, dia messenger of God to me. Oke. Penting tuh. Nah, jadi dialog malam ini bisa menjadi introduction untuk bisa detail memasuki, oh begini kehidupan material, begini kehidupan psikologi dengan derajat-derajatnya juga, begini kehidupan spiritual. Saya menyaksikan nama-nama Tuhan. Puncak kehidupan spiritual itu adalah oneness. Oneness, liberation, empty, nirwana, tauhid, moksa, banyak istilahnya. Kalau sudah di sana, kita hanya menyaksikan one soul, universal soul. Nah, manusia, teman-teman, itu punya kapasitas, punya potensi untuk bisa hidup di level itu, di 3 level dimensi itu. Nah, cuman kebanyakan orang terjebak pada material sama psikologi yang rendah juga. Kan kita kadang ketemu orang itu kan, wah, istilah sekarang namanya Bang, wah ini old soul nih, ini jiwanya tua nih. Nah, istilah itu. Iya kan? Kalau bosman nyebutnya old mind, new mind. Nah, iya kan? Nah, itu nggak apa-apa pakai istilah, tapi selama dia ada kepentingan-kepentingan individu yang dominan, itu belum masuk ranah spiritualnya. Oke, cukup?
Oke. Ya, cukup lah ya, udah 1 jam. Iya, iya. Karena memang ini settingnya santai, tapi insya Allah mendalam. Ini ada nih bukunya nih, Psikologi and the Perennial Philosophy. Wah, itu bukunya siapa tuh? Ini ada Fritjof Swan, Titus Burkhardt gitu. Oh, kayak kompilasi gitu ya? Iya, ada nih, bagus banget. Nanti dikirim, Bang. Ada kok. Sip. Oke, terima kasih. Gak ada yang nanya nih. Wah, jangan-jangan pada apa? Udah kontemplasi nih. Iya, pada melaksanakan ini perjalanan spiritual. Mudah-mudahan ya teman-teman ada yang bisa diambil dari diskusi dialog malam ini. Insya Allah next pertemuan kita akan membahas tentang tadi ada ide beauty ya Bang ya. Beauty, boleh beauty dengan segala oke, nggak apa-apa ya, karena ini kita ada filosofi mungkin agak merambat dan juga berpemikiran dewasa lah gitu. Karena beauty ini banyak banget manifestasinya kan. Iya. Bisa kita pretelin satu-satu, mulai dari yang sangat menakjubkan, provokatif, vulgar dan seterusnya. Oke. Apalagi ada closing statement? Ya, cukup. Insya Allah. Oke. Ya, kalau gitu dariku juga nggak ada. Nggak ada. Mengalami spiritual dalam bentuk ketakjuban pembicaraan ini. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Iya. Ya, bagus lah. Oke. Kalau gitu kalau nggak ada lagi yang tambahkan dan nggak ada pertanyaan, terima kasih Bang Dame, terima kasih para hadirin sekalian yang turut dengan sabar mendengarkan kami berbicara dan ngobrol. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak lah bahwa sebenarnya kehidupan ini terjadi secara bersamaan 3 dimensi, 3 concurrent life. Sebenarnya yang dimaksud life adalah concurrent life dari ketiga dimensi kehidupan ini, yaitu kehidupan material atau fisik, kehidupan psikologi, dan kehidupan spiritual. Nah, kehidupan spiritual ini yang kerap kali luput dari kesaksian orang, kesadaran orang, tetapi bisa diakses melalui 3 cara, yaitu takjub, ketakjuban, cinta, dan juga knowledge. Gitu. Jadi kalau kalian mengalami 3 ini, langsung sadar, itu adalah sebuah pengalaman spiritual. Jangan malu-malu gitu loh. Karena orang takut spiritual bukan perdukunan. Sekali lagi, begitupun juga metafisik. Ada itu sahabatku ya, anak kampus gini, nggak tahu dia dengar di sini atau enggak. Dia tanya tentang metafisika, terus aku bilang no, metafisika bukan perdukunan atau apa gitu tuh. Ya mereka yang pernah baca filsafat pasti udah tahu lah itu bukan sesuatu yang supernatural atau apa gitu, enggak. itu sebuah fondasi kehidupan kita, metafisik itu dan spiritual. Oke. Dari saya sekian, terima kasih Bang Dame, terima kasih sekali lagi semuanya. Selamat bertemu lagi di Kamis depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.